selamat sore semuanya. Apa kabar leaders? Kita balik lagi nih di live Q&A untuk Training Core Plus. Nah, untuk sore hari ini, saya bersama tim dari sales, yaitu dari data analis, ada Mas Andi, dan juga dari tim LGS, ada Iskandar, dan juga Nurjana. Boleh dong teman-teman disapa dulu para leadersnya. Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Oke, nah untuk sesi kali ini para leaders kita akan share mengenai tracking tools untuk semua insentif yang tadi sudah kita pelajari di Google Classroom. Langsung saja saya persilahkan untuk Andi untuk share-nya. Oke, terima kasih Mbak Anti. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Andi dari Business Analyst Amway. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing mengenai Core Plus Tracking Tools, di mana pada saat ini fitur-fitur yang tersedia di Core Plus Tracking Tools itu meliputi ada PQ, ada FQ, dan juga Performance Dashboard. Untuk saat ini hanya 3 tersebut yang tersedia, dan nanti mengenai early incentive yang termasuk CSI, BBI, atau Bronze Builder Incentive, dan Bronze Foundation akan tersedia di bulan September. Oke, jadi untuk saat ini nanti saya dibantu oleh Mbak Fitria untuk Core Plus Tracking Tools-nya di MWID. Terima kasih Mbak Fitria. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk di MWID, kita akan diharuskan untuk memasukkan username dan juga password. Nah, ketika Bapak Ibu udah memasukkan username dan password, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada saat ini, username yang kita gunakan sebagai untuk bahan demo yaitu MW Indonesia, dan seperti ini tampilan di halaman utamanya. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin melihat Core Plus Tracking Tools-nya, Bapak Ibu dipersilakan untuk klik di pusat bisnis. Ya, seperti itu. Oke, kemudian nanti di scroll ke bawah. Di bagian bawah nanti akan terlihat Core Plus Tracking Tools yang berwarna hijau. Oke. Nah, kita bisa klik di sini untuk langsung akses ke Core Plus Tracking Tools-nya. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil buka di handphone ya. Nah, kemudian ketika kita sudah klik di Core Plus Tracking Tools-nya, akan terlihat halaman utama seperti ini. Halaman utamanya ini adalah dashboard kinerja saya. Jadi semacam summary mengenai performance Bapak Ibu. Nah, di sini yang keluar ya di halaman utamanya itu adalah informasi bulanan. Di sebelah atas itu ada bulanan dan juga tahunan. Nah, saat ini kita akan membahas dulu untuk bagian bulanannya ya. Nah, di bulanan ini kita bisa melihat grup PV kita. Untuk demo kali ini saya menggunakan MW Indonesia, itu grup PV-nya 3.400.000 sekian. Nah, selain itu di bawahnya akan ada keterangan bahwa EBO ini memenuhi syarat core plan dengan 4 kaki yang memenuhi syarat. Nah, apa sih tanda I yang berwarna biru itu? Itu adalah terminologi dari GPV. Mungkin bisa diklik. Nah, di sini ada pengertiannya GPV Group, yaitu PV Group, termasuk PV EBO sendiri, PV Customer dan atau Member, dan PV Pass Up dari downline yang disponsori secara pribadi yang berada di bawah level Performance Plus
21% menentukan level performance bonus. Nah, kemudian di bawahnya lagi, itu nanti akan kelihatan bahwa EBO ini telah mencapai performance bonus level 21%. Perlu dicatat di sini bahwa informasi mengenai bonus ini adalah real time. Nah, seperti yang tertera di bawah, total per tanggal 15 bulan 6 2020 di jam 4. Jadi ini bersifat real time. Oke. Kemudian di bawah itu ada garis hijau. Garis hijau itu menandakan bahwa EBO ini udah mencapai performance bonus di 21%. Jadi di sebelah kiri itu 18 dan di sebelah kanannya itu 21%. Jika EBO ini tidak mencapai 21%, maka garisnya tidak akan full hijau. Jadi setengahnya mungkin akan berwarna abu-abu. Oke. Kemudian di bawahnya lagi itu ada grup PV atau GPV, juga ada Ruby PV, dan LPV. LPV ini sebenarnya nggak ada ya, ini karena kita pakai dummy account. Jadi kita langsung aja ke GPV-nya. GPV-nya itu 3.400.000 sekian. Dan di bawahnya itu akan terlihat breakdown dari PV tersebut, berasal dari mana saja. Nah, di bawah itu ada terlihat PPV-nya, itu 0. Kemudian PV downline-nya 3.400.000 sekian. Berarti grup PV-nya ini semuanya berasal dari PV downline. Oke. Kemudian kita bisa klik lagi di RPV-nya atau Ruby PV-nya. Nah, di Ruby PV-nya juga nanti akan terlihat berasal dari mana saja sih Ruby PV ini. Jadi di PPV-nya itu dia 0, kemudian di PV downline-nya itu 3.400.000 sekian. Oke. Nah, kemudian di bawah itu ada 60.600.000 sekian rupiah. Nah, itu adalah pendapatan Anda saat ini sampai dengan bulan ini. Nah, untuk kita mau lihat detailnya, bisa diklik di pendapatan Anda saat ini yang berwarna biru tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 60 juta sekian itu berasal dari level performance bonus, dan juga bonus foster dan bonus kedalaman. Nah, jika Bapak Ibu ada bonus yang berasal dari Ruby atau mungkin leadership atau international leadership, itu nanti akan tertera di sini juga. Oke. Nah, kemudian tadi ini kita sudah membahas mengenai bulanan, kemudian kita pindah ke tahunan. Di sebelah atas, bagian tengah, itu ada tahunan. Nah, di tahunan ini, seperti yang kita ketahui bahwa bonus Core Plus itu adalah bonus tahunan. Nah, di tahunan ini ada PQ dan juga FQ. Boleh diklik yang PQ-nya? Oke, nah tahunan ini kita bisa melihat berapa sih PQ kita. Nah, di sini itu trackingnya adalah 11 PQ untuk saat ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat potensi pengalinya, itu 0%. Kenapa 0%? Karena di bulan tahun lalu, itu 12 bulan PQ basisnya, yang di bawah itu. Yang basis PQ, PY20 itu 12 bulan PQ. Sementara untuk di tahun ini, dia itu tracking 11 PQ. Sehingga tidak ada peningkatan, sehingga potensi pengalinya adalah 0%. Oke, Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah itu karena dia 0%, jadi rupiahnya juga 0 bonusnya. Tapi jika memang Bapak Ibu ada pertumbuhan, di situ akan tertera berapa jumlah bonus yang akan Bapak Ibu terima di akhir tahun fiskal 2020. Nah, untuk mengetahui FQ-nya, bisa diklik di bagian tengah yang 48 FQ. Nah, di sini juga kita bisa melihat berapa sih bonus FQ yang kita dapatkan. Nah, di atas itu sesuai target untuk 48 FQ itu berarti sudah tracking 48 FQ.
Kemudian basisnya di tahun lalu itu 48 FQ. Nah, di sini potensi pengalinya seharusnya 10% karena dia maintain 48 tahun lalu dan tracking 48 tahun ini. Sehingga potensi pengalinya seharusnya 10% karena kita menggunakan dummy account, jadi mohon maaf, masih ada kesalahan. Jadi kalau di tracking tools Bapak Ibu mungkin akan terlihat nilai atau real datanya. Nah, kemudian di bawah itu ada rupiahnya, bonus yang akan didapatkan dari FQ itu 0 rupiah. Nah, sama seperti PQ, ini merupakan bonus yang akan didapatkan dari FQ di akhir tahun fiskal 2020. Kemudian, jika kita klik perkiraan pendapatan tahunan di performance year 2020 Anda, nah, ini akan terlihat berapa jumlah bonus yang berasal dari PQ dan berapa jumlah bonus yang berasal dari FQ. Oke. Nah, oke seperti itu. Jadi saya bisa simpulkan bahwa di dashboard kinerja saya ini, Bapak Ibu bisa melihat bonus bulanan yang termasuk bonus core plan-nya, kemudian bonus tahunan, yaitu termasuk bonus core plus-nya. Secara general, secara umum. Kemudian, di bawahnya, di dashboard kinerja saya, itu bisa Bapak Ibu klik. Di bawahnya itu ada personal group growth. Nah, kita bisa klik di situ untuk melihat lebih detail mengenai bonus personal group growth yang akan kita dapatkan. Oke, nah di personal group growth ini ada 2 tab, yaitu pendapatan dan juga persyaratan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pendapatan dulu ya. Nah, di sini ada statement atau pernyataan menyatakan bahwa Anda tidak mungkin lagi mencapai personal group growth insentif untuk PY20. Kenapa? Karena penggali insentifnya 0%. Akan tetapi jika Bapak Ibu penggali insentifnya itu taruhlah misalnya 10%, maka pernyataan di atas tersebut akan menjadi Anda on track untuk PQ. Oke. Nah, di bawah itu ada perhitungan perkalian. Di sebelah kiri itu adalah performan bonus, yaitu sebesar 38 juta sekian. Itu adalah total performance bonus dari September sampai dengan Juni. Nah, kita bisa lihat perinciannya dengan mengklik lihat perincian yang berwarna biru tersebut. Oke. Nah, di sini yang berwarna hijau tersebut adalah jumlah performance bonus yang menjadi basis perhitungan untuk bonus PQ. Sementara kita lihat di bulan Maret itu berwarna merah karena di bulan tersebut EBO ini tidak memenuhi untuk mendapatkan PQ. Sehingga performance bonus di bulan tersebut tidak diperhitungkan untuk mendapatkan bonus PQ dan berwarna merah. Oke. Kemudian di sebelahnya, di sebelah kali itu adalah pengali insentif saat ini, yaitu 0%. Oke, kita bisa lihat perincian pengali insentifnya. Kenapa sih 0%? Karena pada saat ini yang paling bawah itu EBO ini hanya 8 bulan PQ. Oke. Sementara di bulan Mei kemarin seharusnya dia mencapai 9. Tapi karena dia nggak mendapatkan PQ di bulan Maret, sehingga saat ini dia hanya mencapai 8 bulan PQ. Sementara di tahun kinerja sebelumnya, EBO ini mendapatkan 12 bulan PQ. Sehingga trackingnya hanya 11 PQ, karena di bulan Maret EBO ini tidak mencapai PQ. Maka potensi penggalinya adalah 0%. Taruhlah misalnya di bulan Maret EBO ini mendapatkan PQ, maka year to date saat ini adalah 9 bulan PQ dan tracking untuk
PQ di tahun ini adalah tetap 12. Nah, untuk lebih detailnya mengenai potensi pengali 0%, potensi pengali PQ ini kita bisa lihat matriks pengali. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya Bapak Ibu bisa menjaga PQ-nya, taruhlah misalnya tahun lalu 12, kemudian bisa dijaga atau di-maintain di tahun ini 12, maka potensi pengalinya adalah 10% plus 10%. Jadi ada tambahan 10%. Sehingga totalnya adalah 20%. Nah, ketika Bapak Ibu tahun lalu misalnya 10 PQ, dan di tahun ini juga 10 PQ, maka maintain itu hanya mendapatkan 10% karena tidak mampu memaintain 12 PQ. Oke. Kemudian jika memang di tahun lalu taruhlah 9, kemudian tahun ini 10, berarti tumbuh 1. Itu berarti pengalinya 20%. Begitu seterusnya, ketika tumbuh 3 sampai 5, itu 25% pengalinya. Kemudian ketika tumbuh 6 ke atas sampai 12, itu pengalinya 30%. Oke. Kemudian kita juga bisa lihat PQ kita di tahun lalu dengan mengklik dilihat perincian di bawah 12 bulan PQ tersebut. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tahun lalu EBIO ini bisa mencapai 12 bulan PQ dari September sampai dengan Agustus. Oke. Jadi di tahun lalu EBIO ini mencapai 12 PQ. Semuanya bisa dicapai. Kemudian di bawah itu ada year to date saat ini, yaitu pencapaian PQ di tahun 2020, di tahun fiskal. Nah, kita bisa lihat perinciannya. Kita bisa lihat di bulan Maret itu dia tidak mencapai PQ. Kenapa? Karena Ruby PV-nya itu masih kurang. Jadi Ruby PV-nya itu cuma 300.000 sekian, sementara masih diperlukan sekitar 6.100.000 sekian. Nah, bisa digeser ke bulan Juni di tahun ini. Digeser ke kanan. Oke. Nah, di sini di bulan Juni, misalnya nih Bapak Ibu pengen tahu, kira-kira saya PV Ruby-nya udah berapa ya, dan saya harus tinggal berapa lagi untuk memenuhi PV Ruby tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sampai saat ini di EBIO ini bisa mencapai 3,5 juta Ruby PV. Kemudian di baris paling bawah itu kekurangan Ruby PV-nya yaitu sekitar 2,9 juta. Oke. Dan di tengah itu angka 4 adalah kakinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai kaki 1 atau lebih, itu Ruby PV yang diperlukan hanya 6,5 juta. Jika jumlah kakinya 0, maka Ruby PV yang dibutuhkan adalah 16 juta rupiah. 16 juta PV. Sorry. Kemudian naik ke atas. Nah, di sini kita udah tahu ya perhitungan pendapatan itu seperti apa sih, dan kita juga bisa men-track PQ yang dibutuhkan berapa sih untuk bisa mendapatkan bonus. Kita juga bisa melihat PQ di tahun lalu dan juga pengalinya. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratannya. Oke, kita bisa klik persyaratan. Nah, persyaratan ini kita bisa melacak kualifikasi bulanan dan juga kualifikasi tahunan. Nah, di kualifikasi bulanan ini yaitu pencapaian Ruby PV. Nah, seperti kita lihat di sini, EBIO ini sudah mencapai 3,5 juta Ruby PV. Kemudian dia masih butuh, karena tadi kan dia ada 4 kaki ya, jadi seharusnya di sini tuh dia hanya butuh 6,5 juta Ruby PV, sehingga kekurangannya itu sekitar 2,9 juta Ruby PV. Nanti di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu untuk persyaratan bulanannya yang tentang Ruby PV berapa
jumlah Ruby VV yang dibutuhkan, itu Bapak Ibu bisa klik di sini dan juga bisa klik di tab pendapatan yang tadi. Oke. Nah, kemudian di bawahnya itu ada kualifikasi tahunan. Di kualifikasi tahunan ini, setiap EBO diharuskan untuk mencapai 1,8 juta PPV tahunan. Nah, untuk contoh EBO ini, pada saat ini sampai dengan tanggal ini, EBO ini hanya mencapai 53.000 sekian PPV. Sehingga untuk mencapai 1,8 PPV, si EBO ini membutuhkan sekitar 1,7 juta sekian PPV atau personal PV lagi. Nah, oke. Jadi kalau misalnya semua ini udah terpenuhi, maka simbol atau logo yang di atas itu akan berwarna hijau. Nah, kedua logo itu akan berwarna hijau atau mungkin salah satu yang tercapai, berarti salah satunya yang hijau, kemudian yang satunya jika belum tercapai masih berwarna abu-abu. Oke. Nah, sampai di sini untuk personal group growth-nya kita bisa masuk ke frontline growth. Di bagian atas kita bisa klik. Oke, kita masuk ke frontline growth-nya. Nah, untuk frontline growth-nya ini, dashboard-nya kurang lebih sama ya dengan personal group growth. Jadi di sini kita bisa lihat perhitungan untuk bonus frontline growth-nya. Nah, dasar pengalinya itu di sebelah kiri itu ada sekitar 300 juta, itu adalah leadership bonusnya. Oke, yang udah tercapai sampai dengan bulan ini. Kemudian di tengah itu adalah pengali insentif saat ini, 0%. Oke. Tadi saya sudah bilang bahwa seharusnya di sini adalah 10% karena kita menggunakan akun dummy, mohon maaf. Jadi perhitungannya masih ada kesalahan. Nah, untuk di bawahnya kita juga bisa men-track tracking kita untuk FQ-nya itu ada 48 FQ atau sesuai target untuk 48 FQ. Nah, di tahun kinerja sebelumnya juga kita bisa melihat bahwa ada 48 FQ. Kemudian year to date saat ini atau di tahun fiskal 2020 juga sampai saat ini kita sudah bisa mencapai 48 FQ. Ini berarti seharusnya EBO ini dia maintain. Sehingga pengali insentifnya itu adalah 10%. Untuk melihat matriks pengalinya kita bisa klik di lihat matriks pengali. Nah, di sini sama seperti PQ tadi itu ada terjaga 10%. Kemudian jika naik 1 sampai 2 FQ itu ada pengalinya 20%. Kemudian ketika naik 3 sampai 5 pengalinya 25%. Dan ketika naik 6 plus itu pengalinya 30%. Oke. Nah, kemudian kemudian kita masuk ke bagian persyaratan. Oke. Nah, untuk frontline growth ini persyaratannya itu ada 2, yaitu persyaratan tahunan dan persyaratan pin level. Oke. Jadi di persyaratan tahunannya itu kurang lebih sama dengan PQ, yaitu harus mencapai 1,8 juta personal PV tahunan. Nah, seperti yang kita tahu tadi EBO ini sampai dengan bulan ini personal PV-nya yaitu 53.000 PPV. Sehingga EBO ini membutuhkan sekitar 1,7 juta PPV lagi untuk mencapai 1,8 PPV tahunan. Oke. Kemudian di bawahnya itu adalah persyaratan PIN. Jadi untuk EBO yang akan mendapatkan bonus FQ ini, setiap EBO harus mencapai PIN level Founders Platinum di akhir tahun fiskal 2020. Jadi ketika semua persyaratan ini terpenuhi, maka
icon di atas itu yang dua itu, di bawah saat ini Anda sudah memenuhi 0 dari 2. Nah, itu akan menjadi berwarna hijau ikonnya. Oke. Nah, jadi di frontline growth ini kita juga bisa melihat, tadi saya simpulkan bahwa kita bisa melihat pendapatan kita, perhitungannya bagaimana, pengalinya berapa, tahun lalu itu berapa, tahun ini FQ-nya berapa, sehingga kita bisa melihat pertumbuhan FQ-nya berapa. Kemudian di bagian persyaratan ini kita juga bisa men-tracking untuk berapa lagi sih yang kita butuhkan untuk memenuhi PPV tahunan kita, dan apakah kita apakah kita sudah mencapai PIN Founders Platinum di tahun ini untuk mendapatkan bonus Frontline Q ini. Oke. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini penjelasan saya atau sharing saya mengenai Core Plus Tracking Tools. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan, dan saya kembalikan lagi ke Mbak Anti. Silakan, Mbak Anti. Oke, terima kasih Mas Andi. Silakan untuk Bapak Ibu bisa langsung untuk unmute langsung kalau jika ada pertanyaan mengenai tracking tools Core Plus Incentive ini. Jadi mungkin karena kita sudah berkali-kali ya Mas Andi untuk share mengenai Core Plus Tracking Tools. Nah, ini ada gimana Mas Andi dengan Pak Nengah Karta, betul ya? Silakan Pak. Ya, saya mau nanya Bu, untuk yang baru pertama kali break gitu ya, dia misalnya di tahun fiskal ini cuma 2 kali break, itu dapat PQ nggak ya? Kalau misalnya dengan Bapak siapa tadi, Nengah Karta ya Pak? Oke. Iya. Bapak kalau misalnya di tahun ini ada 2 kali break PQ ya Pak ya? Ya, dia baru join mungkin di tahun fiskal ini dan dia break 2 kali. Oke. Nah, ya. Berarti kan kita bisa lihat dulu di tahun sebelumnya itu PQ-nya ada berapa. Nah, ini akan di Core Plus Tracking Tools ini dia akan melacak. Misalnya kalau di tahun lalu itu dia ada 1 PQ. Nah, di tahun ini ada 2. Nah, berarti EBIO ini masih bisa mendapatkan PQ-nya, PQ bonus. Tapi ini kan sampai di bulan, misalnya 2 PQ ini di bulan Mei ya Pak ya? Sampai bulan Mei di tahun fiskal ini sudah mendapatkan 2 PQ. Berarti kan kita masih ada 3 bulan ke depan nih. Juni, Juli, Agustus. Nah, berarti itu kan dia masih bisa mendapatkan kesempatan 5 kali PQ ya Pak ya? Iya, iya. Ya, jadi kalau misalnya di tahun lalu dia itu PQ-nya di bawah 5 atau maksimal 5, itu berarti si EBIO ini masih bisa mendapatkan bonus PQ. Jadi kalau misalnya contohnya tahun lalu dia 5 PQ nih, tahun ini masih 2 gitu kan. Tapi nanti Juni, Juli, Agustus dia PQ lagi, sehingga dia totalnya 5. Berarti dia maintain kan, tahun lalu 5, tahun ini 5, berarti dia bisa mendapatkan bonus PQ-nya. Iya, pengalinya itu ya. Iya, nanti Bapak bisa ini sih, bisa ngelihat terus aja di Core Plus Tracking Tools-nya, karena Core Plus Tracking Tools-nya ini itu bersifat real time, jadi akan terupdate terus tiap harinya, Pak. Oh gitu. Kita bisa melihat PQ-nya downline ya Pak ya? Kalau dia sebelum platinum. Kalau dia platinum kan kita nggak bisa lihat. Kalau downline sih kita nggak bisa lihat, Pak. Harus EBIO-nya masing-masing yang melihat. Oh gitu, ya baik Pak. Iya, iya Oke. Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya, Mbak Ati, silakan. Maaf Mbak Ati, saya tambahkan lagi tadi pertanyaan dengannya Pak Nengah. Walaupun nanti dia tetap mendapatkan 5 sudah tracking on track atau ada maintain atau bertambah 1 atau 2 PQ, yang harus Bapak hati-hati perhatikan adalah setiap EBIO tersebut memiliki minimal 1,8 juta VV atau lebih total akumulasi pribadinya selama 1 tahun fiskal. Oke. Jadi walaupun dia jadi nggak harus di 1 bulan itu dia 1,8 Pak, terserah. Jadi kalau sisanya itu ternyata dikumpulkan sampai di Agustus 2020 ini PV minimalnya 1,8 juta PV, maka dia ikut berkualifikasi juga untuk mendapatkan PQ-nya tersebut terhadap bulan performance bonus yang berkualifikasi ya Pak. Oh iya.
Betul, Pak. Jadi tadi tuh di Core Plus Tracking Tools kan kita bisa lihat di kolom persyaratan ya, Pak ya. Nah, di situ kan ada persyaratan bulanan dan juga ada persyaratan tahunan. Nah, untuk PQ di persyaratan bulanan itu berarti setiap bulannya EBO itu harus mencapai jumlah minimal untuk Ruby PV. Kemudian untuk tahunannya seperti yang Kois tadi sebutkan adalah persyaratan untuk personal PV-nya. Jadi nanti Bapak juga bisa tracking tuh di situ. Misalnya di bulan ini, di bulan Juni itu Ruby PV saya udah mencapai berapa sih sampai tanggal ini gitu. Jadi nanti bisa dikejar untuk bulanannya, kemudian yang tahunnya mengenai personal PV-nya juga bisa dikejar atau dimonitor gitu, Pak. Ya, oke Pak, makasih. Ya, oke, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Aku boleh tambahin sedikit, Andi? Boleh, silakan, Mbak. Ya, halo Pak Nengah, saya dengan Nurjana, salam kenal. Ya, Bu Nurjana, salam kenal kembali. Apa kabar, Pak? Oke, Baik. tadi ya Bapak ada mempertanyakan bagaimana bisa nggak sih kita kalau ngelihat downline kita ada berapa gitu ya Pak, bisa ngelihat queue-nya nggak sih? Ya, Bu. Ya, seperti dikatakan sama Mas Andi, memang kalau di tracking tools Core Plus itu belum ada Pak. Tapi kalau Bapak kita buka MyBiz, itu di higher award tracking, itu di situ kita bisa melihat berapa banyak kaki-kaki kita yang berkualifikasi. Nah, mungkin dari sini bisa dijadikan acuan buat kita, oh, sudah berapa banyak nih kaki berkualifikasi saya di tahun fiskal ini. Itu bisa kita lihat di MyBiz, Pak Nengah. Oh iya. Makasih Bu Nurjana. Iya, sama-sama Pak, semoga membantu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Nurjana, terima kasih Pak Nengah. Ada lagi yang mau bertanya mungkin untuk mengenai tracking tools? Kalau tidak, saya punya pertanyaan satu nih Mas Andi. Sepertinya ada IBO yang menanyakan apakah bisa nih kita pinjam dummy account-nya untuk digunakan sebagai training, keperluan training katanya di grup. Jadi sebenarnya dengan siapa tadi yang bertanya, Mbak Andi? Ini melalui chat sih. Oh, Mas melalui Andi, chat. jadi ya. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk tracking tools-nya ini kan sebenarnya juga internal ya. Jadi ini dummy account. Tapi kalau misalnya pun Bapak Ibu ingin sharing ke downline-nya cara menggunakan Core Plus tracking tools ini, kita ada videonya. Nah, videonya itu sudah di-upload di MYID. Itu secara garis besarnya gimana sih cara men-tracking PQ-nya kita dan juga FQ-nya di video tersebut sudah tersedia. Jadi mungkin Bapak atau Ibu bisa menggunakan video tersebut sambil mungkin menggunakan akses masing-masing dari EBO untuk melacak performance tracking tools-nya sendiri sambil mengikuti arahan dari video yang kita sudah upload di MWID. Seperti itu. Oke, jadi sudah di-upload di mw.id ya, Mas? Iya, betul. Kalau di YouTube sudah ada? Ya, di YouTube juga seharusnya sudah ada. Jadi bisa langsung lihat di YouTube. Tuh. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan dari Pak Agung Handoko. Jadi videonya sudah ada ya, Pak, untuk bisa dicoba, untuk di-share di training grupnya. Kemudian ini ada pertanyaan mengenai frontline FQ nih, frontline growth incentive. Mungkin buat Mas Iskandar dan Mbak Nurjana yang bisa bantu jawab. Apabila di tahun fiskal 2020 sampai dengan 2021 baru mencapai founder platinum dan ada leader leg dia yang break 21% dalam fiskal ini, apakah bisa dihitung untuk mendapatkan bonus FQ? Ini pertanyaan dari Hope kita. Jadi untuk FQ itu, syarat utama adalah di tahun fiskal berjalan, IBO yang bersangkutan, kalau seandainya dia belum platinum, tapi at the end di penghujung tahun fiskal dia mencapai founders platinum, dan pada saat bersamaan, leaders tersebut berhasil membangun satu kaki ataupun dua kaki,
maka dia berhak mendapatkan bonus frontline growth incentive. Oke, jadi sudah terjawab ya. Ya. Baik, mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai leaders incentive ini, baik itu personal group growth incentive dan juga frontline growth incentive. Di sini ada Ibu Nelly sudah mengangkat tangan, silakan Ibu. Halo. Oke, jadi Bu. Halo Ibu Nelly. Oke. Sepertinya salah ya. Mungkin ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan langsung saja untuk bertanya. Mungkin karena kita udah sering nih untuk share mengenai leadership incentive, jadi yang bertanya cukup tidak terlalu banyak ya. Mas Andi, Mas Iskandar, dan Mbak Nurjana. Jadi tadi di kolom Google Classroom yang tadi sore sudah kita lakukan, ada satu pertanyaan nih mengenai PQ dan FQ-nya, itu mengenai multiplier-nya itu dikalikan dengan performance bonus yang didapatkan dari mana saja. Mungkin bisa dibantu untuk dijawab. Silakan. Oke, saya bantu. Kalau kita kalau PQ ya, ini PQ dan FQ ya. Nah, kalau PQ personal growth incentive itu pengalinya baseline-nya adalah persentase pengali tahunan yang diperoleh berdasarkan performance bonus. Jadi performance bonus yang berkualifikasi di bulan bersangkutan. Jadi kalau dia bulan 1, 3, 5, 8 artinya bulan Januari, Maret, Mei, dan 7, nah, hanya bulan-bulan tersebut saja yang dihitung. Sedangkan FQ itu dihitung berdasarkan leadership bonusnya. Oke. Mas Iskandar bisa kembali lagi. Nah, mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan, mungkin bisa ditambahkan Mbak Nurjana mengenai kalau kita lihat kan mungkin leaders pastinya setiap waktu, setiap saat kita sering buka MyBiz nih. Nah, di MyBiz kita bisa melihat ada kolom yang penghasilan saya atau pendapatan saya. Nah, di situ leaders bisa lihat ada bonus-bonus, berbagai macam bonus yang disediakan. Ada total kinerja, ada Ruby, kepemimpinan. Baseline dari bonus personal Q growth atau PQ ini bisa leaders lihat dari total kinerja. Jadi bonus Ruby, bonus kepemimpinan itu tidak masuk dalam perhitungan untuk mendapatkan bonus PQ. Jadi bonus PQ yang kita lihat adalah bonus dari total kinerjanya saja. Nah, seperti tadi Pak Iskandar sampaikan, beda halnya kalau untuk mendapatkan bonus FQ. Kalau FQ di MyBiz itu terdapat bonus kepemimpinan. Nah, leaders bisa melihat bonus FQ-nya leaders dari total kepemimpinan yang leaders dapatkan. Tapi kalau PQ, leaders melihatnya dari bonus total kinerja di MyBiz-nya leaders. Pada saat leaders mendapatkan PQ-man, itulah yang dijadikan pengalinya untuk mendapatkan bonus PQ. Semoga menjawab ya, Anti. Baik, terima kasih Mbak Nurjana, Mas Iskandar, dan Mas Andi. Untuk informasi berikutnya, saya kembalikan ke Ibu Guru, Mbak Fitria, silahkan. Halo, selamat sore. Apa kabar untuk leaders? Sekali lagi saya ucapin makasih untuk yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti semua sesi ataupun sesi yang baru-baru ini melewati Google Classroom atau Zoom. Ini adalah astagfirullahaladzim, maaf, ada back sound sedikit di rumah. Halo, apakah saya masih kedengeran? Jadi masih, oke, terima kasih. Jadi ini adalah sesi Zoom terakhir dan adalah sesi terakhir dari training Corpus untuk SP Above gitu.
misalnya masih ada sedikit kesalahan, sedikit atau mungkin banyak ya, kesalahan teknis di Google Classroom maupun di sesi Zoom ini, mohon maaf, kami terima masukannya selalu untuk selalu memperbaiki sesi-sesi training kami di masa depan. Gitu. Jadi nanti rencananya akan kami keluarkan survei untuk mengetahui apakah platform ini cukup bermanfaat, cukup mudah diikuti, apa cukup praktis bagi Bapak dan Ibu untuk mempelajari materi yang sudah kami sediakan gitu. Jadi nanti mohon kesediaannya untuk mengisi survei ya. Dan seperti tadi sudah dibilang, untuk nanti yang akan mendapatkan T-shirt Core Plus-nya, kami akan email juga untuk mendapatkan detail mengenai entah alamat atau ukuran dan detail lain yang diperlukan dari Bapak Ibu gitu. Jadi mungkin dengan ini selesai. Jadi sesi untuk training Core Plus untuk SP Above sudah ditutup, gitu ya. Mungkin bisa nyalain videonya untuk say goodbye untuk para lulusan di Google Classroom dan Zoom. Kita foto bersama kali ya, Mbak Fitri. Boleh. Kita boleh grup selfie. Boleh, silakan dinyalakan, Ibu Neti, Pak Agung. Iya, ini ada beberapa halaman, mungkin nanti ada 3 kali ya. Ada beberapa kali. Terus seger nih kayaknya ya, walaupun di rumah. Curiga, padahal tadi minta kopi loh Mbak Fitri ya. Oh iya, mungkin udah beli tadi Mbak Anti. Sudah ya, oke. Pesen Kita lewat mulai ya, Grab. sudah nyala semua. Oke. Oke, 1, 2, sudah siap? 1, 2, cheese. Sekali lagi ya, 1, 2, tiga. Ada bintang tamunya. Oke, yang selanjutnya, next page berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, cuma ada 2 orang yang nyalain. Oh, ada lagi nih, baru yang nyusul, nyalakan videonya. 1, 2, 3. Oke, dan berikutnya, sepertinya di page 3 tidak ada yang menyalakan video. Jadi Page 3, Bu Susi, kemudian ada Mbak Resti juga nih, kayaknya. Oke, sekali lagi nih di page 2 ada Pak Frans yang baru muncul, tapi hilang lagi. Ya sudah. Ya sudah, mungkin sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan tidak akan bosan-bosan untuk tetap mengikuti training dari ENWI Indonesia, dan tentu saja semua masukan akan kami terima untuk memperbaiki diri di masa depannya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di training selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Terima kasih guru. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you. Kita graduate ya, teman-teman. Bye. Ya, bye-bye. Bye.